Diketahui 1 kilogram air. Nah, satuan kilogram itu adalah untuk massa. Jadi M sama dengan 1 kilogram. Bersuhu 90 derajat Celcius. Nah, jadi mula-mula nih massa air yang pertama ada ya, kita anggap ya. Itu suhunya, T-nya itu ternyata adalah 90 derajat Celcius. Dicampur dengan 2 kilogram air. Nah, jadi ada massa yang kedua nih, si air juga. Satuannya massanya 2 kilogram. Suhunya adalah 60 derajat Celcius. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita punya tempat air gitu ya. Nah, suhunya ini ada air 1 kilogram. Oke. Yang suhunya mula-mula berapa nih? 90 derajat Celcius. Oke, lumayan panas dong, ya kan? Nah, tiba-tiba dimasukin air lagi yang masanya 2 kilogram, suhunya lebih rendah yaitu 60 derajat. Oke. Nah, jadi kecampur dong di sini ya. Pada saat kecampur, otomatis suhu yang 90 derajat ini gimana? Suhunya akan menurun dong, bener nggak? Jadi hangat ya, lebih hangat gitu ya. Nah, untuk menggambar sketsa grafiknya, sebenarnya kita begini. Suhunya kan yang ini kan 60 derajat nih, ya. Mau ke 90 derajat, seret, naik ke sini kan, ke 90 derajat. Nah, pada saat dicampur, bukan naik ya, jadi ada dua benda nih. Di sini ada massa 1, di sini ada massa yang kedua gitu ya. Dicampur, otomatis ada titik seimbang. Nah, titik seimbangnya itu bukan di tengah-tengah, kita nggak tahu ya, kita anggap aja dia posisinya di sini. Ini kita namain suhu akhir. Oke. Atau kita singkat aja nih TA lah ya. Nah, suhu akhir di sini. Jadi, di sini adalah titik kesetimbangannya, seimbang gitu. Nah, berarti di sini ada namanya rumus ya. Kalau dicampur-campur itu adalah asas Black. Rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Oke? Maksudnya apa? Kalor yang melepas itu sama dengan kalor yang diterima. Siapa yang lepas? Yang lepas udah pasti yang suhunya yang tinggi, iya kan? Karena dia melepas. Jadi dari 90 dia turun menjadi suhu akhir ini berapa? Rumusnya yaitu M kali C kali delta T. Dan yang sebelah kanan juga sama, M kali C kali delta T. Oke? Nah, di sini massanya adalah massa air yang pertama, ini massa air yang kedua. Ya, yang massa air pertama kita anggap yang suhunya yang tinggi, yang lepas kan? Yang suhu tinggi itu yang lepas ya. Nah, kita masukin aja ya. Jadi massanya berapa? 1 kilo. Kalau jenisnya, nah ini nih. Bentuknya kan air nih. Yang ini juga air juga nih ya. Karena dia sama-sama air, bendanya, kalau jenisnya pasti sama. Jadi kita buang aja. Nah, tinggal delta T. Delta T gimana nih? Nah, ini kan dia 90 ya. Oke, 90 ke T akhir. Jadi, kita buat 90 dikurang T akhir. Ngerti? M2-nya adalah 2 kg. Nah, gimana suhunya nih? Nah, kan dia dari mana? Dari 60 kan ke T akhir kan? Ya. Jadi, T akhir dikurang 60. Nah, bagaimana bisa nih yang satu di belakang, yang satu di akhir gitu ya. Yang satu di akhir, yang satu di depan gitu maksudnya. Nah, sebenarnya kalau mau dihafalin boleh aja. Yang suhunya lebih tinggi itu pasti kita bikin 90 kurang T akhir. Yang satunya lagi pasti T akhir kurang 60 ya. Logikanya gini aja dah. Antara suhu 90 sama 60 itu pasti di antara 60 derajat sampai 90 derajat dong. Nggak mungkin suhunya itu di atas 90, 100 derajat itu nggak mungkin. Atau di bawah 60, misalnya 50 derajat lah, itu nggak mungkin kalau dicampur, ya kan? Berarti sekitar 60 sampai 90. Di sini ada angka 70, 80, 85 atau berapapun, ya. Nah, sekarang logikanya gini ya, yang namanya air yang suhunya 90 derajat, itu kalau dikurangin ini suhunya, ya, pasti suhunya turun ya. Turun dong. Kalau namanya dicampur dengan air yang lebih dingin pasti suhu yang 90 derajat turun dong, ya kan? Nah, kalau suhu akhirnya di sini lebih dari 90, misalnya kita kebalik nih nulisnya. T akhir kurang 90 dah gitu ya.
Sedangkan yang ini misalnya 60 dikurang T akhir. Oke. Nah, logikanya kalau T akhir kurang 90, pasti suhu di depan itu lebih tinggi. Misalnya suhu di akhirnya itu misalnya 100, ya kan? Nggak mungkin dong kalau 100 logikanya, ya kan? Karena suhu yang 90 derajat dimasukin air pasti lebih turun suhunya. Nggak mungkin makin naik, masa makin panas. Oke? Itu logika pertama. Ya. Nah, logika yang kedua, nah kita bisa lihat aja di sini. Karena dia di suhu akhir itu di antara ini, ya di antara 60 sama 90, berarti ini nggak mungkin lebih gede dari 90, makanya 90 kurang T akhir. Oke. Langkah ketiga, kalau nggak mau pusing, udah hafalin aja. Oke ya. Hafalinnya gimana? Hafalin aja kalau suhu yang lebih tinggi 90 kurang T akhir. T akhirnya di belakang ya. Kalau yang lebih rendahnya di depan. Nggak mungkin dia sama tempat posisinya ya. Jadi satu di depan pasti satu di belakang. Oke, kita lanjut ya. 1 dikali 90 kurang T akhir, ya tetap dong 90 kurang T akhir. Tapi kalau 2 dikali T akhir min 60, secara matematika ini caranya ini dikalihin. 2 kali TA, 2 TA. 2 kali min 60, ya ini min 60 ya. Jadi 2 kali min 60 itu min 120. Ya. Nah, selanjutnya kita udah belajar ya matematika aljabarnya. Kita kumpulin suku yang sejenis. Ini kan ada min 120. Pindahin ke kanan, pindahin ke kiri ya, itu berubah tanda, jadi plus. Nah, 2 T akhir ini kan sebelah kanan, kita emang mau tulis di sebelah kanan kan. Tapi yang ini, min T akhir ini ada di sebelah kiri. Sebelah kiri siapa? Sebelah kiri dari sama dengan maksudnya ya. Nah, berarti kalau kita pindahin ke kanan, jadi plus dong, berubah tanda. 90 tambah 120 itu jadi berapa? 210 ya, 210 ini menjadi 3 T akhir ya. Nah, gimana nyari T akhirnya? Yang sendiri dulu angkanya kita bagi, karena ini kan perkalian ya. Kita bagi dengan 3. Oke? Nah, jadi T akhirnya itu 210 bagi 3 adalah 70 derajat Celcius. Logikanya masuk dong ya. Karena di antara 60 dan 90, di sini ada 70 derajat sebagai suhu akhirnya. Oke? Nah, ini agak panjang karena ini kita menerangkannya lumayan detail ya.